Yuda semakin marah dan semakin murka kepada putranya Tian, dan dia pun ingin membuat apa yang telah dia katakan kepada Tian akan menjadi kenyataan, di mana Yuda yang sudah pernah mengatakan kepada Tian kalau Tian masih bersama dengan putri musuh bebuyutannya itu, Yuda akan mengambil semua fasilitas Tian dan dia akan gelandangan. Dan di sini pun Tian tidak gentar sama sekali, dia malah menantang Yuda dan mengatakan dia tidak pernah takut atas apa yang akan mau diambil Yuda dari dirinya. Dan tibalah hari esoknya di mana memang kata-kata itu menjadi kenyataan bagi Tian. Dan dalam perjalanan di mana Tian yang ingin pulang ke rumahnya, di tengah perjalanan pun Tian dicegat oleh para preman yang dia tidak kenal. Awalnya dia mengira kalau itu akan merampok dirinya, namun malah sebaliknya, di mana Yuda yang turun dan mengatakan agar melepas mobil yang telah diberikan oleh Yuda kepadanya, karena itu fasilitas Tian yang diberikan ayahnya semasa mereka bersama. Tentunya di sini pun Tian dengan tegas melepaskan itu dan memberikannya. Awalnya dia begitu sangat galau dan tidak menyangka kalau ternyata Yuda bisa sekejam itu kepada putranya sendiri. Dan dalam perjalanan di mana ketika Yuda yang sudah pergi meninggalkan Tian, di sini pun Tian merenungi semua apa yang telah terjadi semenjak dia bersama dengan Hana, dan dia berjalan sendirian ingin pulang ke rumahnya. Dan tengah perjalanan di mana tanpa sengaja Hana bertemu dengannya dan mengatakan kalau dia meminta maaf kepada Hana karena telah membuat dia tidak bahagia. Namun di sini pun Hana yang begitu sangat mencintai Tian, seperti yang kita lihat di mana dia selalu menyemangati Tian, walaupun saat ini mereka sedang berusaha untuk menjalani hidup mereka yang tanpa bantuan dari kedua orang tua mereka. Di sini pun Tian mengatakan kepada Hana kalau dia tidak bisa membahagiakannya dan dia pun meminta maaf. Namun malah sebaliknya, di mana Hana mengatakan selama mereka bersama semua akan bisa mereka jalani. Dan di sini pun Tian tentunya semakin semangat atas kata-kata istri tercinta kepadanya dan mereka pun pulang ke rumah. Dan di sini pun Tasya, sahabat Hana yang selalu menerima Hana di toko kuenya, dan dia pun ingin melamar kembali ke Tasya. Dan tentunya Tasya begitu sangat bahagia kalau dia sudah bersama dengan Hana, sahabatnya itu. Namun ketika hari pertama Hana pun bekerja, dia bertemu lagi dengan Misa yang akan membuat kerusuhan di tempat kerjanya Hana. Dan di sini pun lagi dan lagi seperti yang kita lihat, di mana Misa yang begitu sangat licik dan tidak ingin melihat Hana bahagia, bahkan dia tidak ingin Hana menang dari dirinya untuk merebut Tian. Di sini pun Misa langsung menfitnah Hana dan langsung mengatakan kalau Hana itu pelakor dalam rumah tangganya, dan dia pun langsung mengatakan itu semua. Tasya tidak terima akan hal itu atas apa yang dilakukan oleh Misa kepada sahabatnya. Dan di sini pun Tasya langsung menyuruh Misa pergi dengan memaksa dan menyiram Misa. Di sini Misa pun begitu sangat murka dan sangat marah kepada Tasya. Dan Tasya pun dengan tegas mengatakan kepada Misa, itulah akibat kalau orang mengganggu karyawannya sendiri. Dan di sini tidak menyangka kalau Hana mendapat pembelaan dari Tasya. Namun Hana jadi tidak enak kepada Tasya karena sudah membuat toko kuenya jadi berantakan dan menjadi tidak ada pelanggannya.